media buying itu adalah salah satu teknik marketing yang sering digunakan oleh banyak perusahaan. Karena media buying ini adalah salah satu target utama dari perusahaan karena akan mendorong produk agar bisa terlihat lebih mudah di para audiens. Nah, ini adalah beberapa penjelasan dari jenis-jenis media buying. Yang pertama ada direct media buying, yang kedua ada programmatic media buying. Kamu tahu nggak apa aja sih manfaat dari media buying? Yang pertama itu akan meningkatkan angka ROI yang tinggi dalam perusahaan. Yang kedua, perusahaan bisa terhubung dengan target audiens agar proses kerjanya dapat dimonitoring dan lebih mudah. Nah, yang ketiga, dapat meningkatkan integrasi yang menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan agar meningkatkan produk. Tahapan media buying dalam komunikasi pariwisata. Nah, sebelum melakukan media buying, seorang media buyer harus melakukan penelitian untuk mengoptimalkan return of investment pada anggaran iklan klien mereka, khususnya pada promosi kepariwisataan. Mereka akan memeriksa target audiens untuk suatu produk atau objek kepariwisataan dan menentukan tempat atau kombinasi tempat mana yang paling baik untuk melayaninya. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan penelitian demografis dan geografis yang berkaitan dengan produk kepariwisataan untuk mengoptimalkan strategi media buying. Anggaran pengiklanan juga dapat menentukan kapan iklan harus dijalankan dan di mana iklan tersebut harus ditempatkan. Misalnya, anggaran yang lebih besar dapat menjangkau akses ke pasar regional atau nasional. Anggaran yang lebih kecil bisa menggunakan surat kabar atau radio lokal. Setelah tempat yang tepat dipilih, pembeli media akan menghubungi siapapun yang memiliki slot atau ruang yang diinginkan untuk menegosiasikan harga, waktu, dan sisa kesepakatan. Beberapa aspek penting dari proses media buying meliputi hubungan pribadi antara media buyer, perencanaan media, dan pemilik saluran. Karena waktu tayang yang terbatas, seorang media buyer harus membina hubungan untuk mendapatkan penempatan dan waktu yang paling tepat. Selain itu, media buyer harus terus mengikuti perubahan di pasar. Seiring dengan perubahan di sektor bisnis komunikasi, asumsi tentang tempat terbaik untuk pengiklanan harus diperbarui secara dengan teratur. Tempat yang strategis di tahun lalu mungkin tidak lagi sama dengan tahun ini, berdasarkan perubahan reputasi publikasi media tersebut. Terakhir, media buyer harus dapat menciptakan nilai bagi klien periklanan dengan menemukan atau membuat kesepakatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh media buying pemesanan daring pada kepariwisataan. Kanal pemesanan daring pada kerangka komunikasi pemasaran pariwisata digital merupakan bagian dari sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi tujuan komunikasi pemasaran, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat atau produk yang dipasarkan, peningkatan konsumen, serta peningkatan penjualan. Model ICT-RT dikembangkan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem informasi, menunjukkan bahwa dimensi informasi atau information mencakup informasi atas atraksi wisata, aktivitas, latar belakang destinasi, produk bertema, transportasi, kalender event, restoran, brosur perjalanan, agen perjalanan, akomodasi, dan lain sebagainya. Model ICT-RT dikembangkan untuk meninjau efektivitas penggunaan situs atau website oleh DMO atau Destination Marketing Organization secara kuantitatif. Pada penelitian itu, model ICT-RT diadaptasi secara kualitatif untuk meninjau kanal pemesanan daring, khususnya akun hotel informan yang ada dalam kanal pemesanan daring. Nah, hasil monitoring terhadap
implementasi penggunaan kanal pemesanan daring dalam komunikasi pemasaran pariwisata oleh hotel-hotel di Yogyakarta dan Bali menunjukkan bahwa belum ada strategi konten yang secara khusus disusun untuk ditampilkan pada aplikasi pemesanan daring. Hotel-hotel tersebut hanya menggunakan konten yang sudah ada yang pada umumnya diambil dari situs resmi hotel untuk kemudian diolah sepenuhnya oleh pihak kanal pemesanan daring dan ditampilkan dalam laman akun hotel tersebut. Sementara itu, kanal pemesanan daring hanya sanggup menampilkan fasilitas kamar yang ditawarkan oleh hotel-hotel tersebut. Sedangkan untuk fasilitas lainnya, baik yang bersifat utama maupun pendukung, belum ada diakomodasi. Hal ini tidak menjadi masalah bagi hotel yang memang hanya memiliki fasilitas kamar saja. Namun bagi hotel yang memiliki fasilitas lain, peran pegawai manajemen pemasaran masih belum dapat tergantikan oleh kanal pemesanan daring. Evaluasi yang telah ada selama ini pun hanya menitikberatkan pada aspek keuangannya saja. Sementara itu, belum ada proses monitoring dan evaluasi terkait strategi pemasaran maupun ulasan pengguna. Fitur ulasan pengguna yang disediakan oleh aplikasi menjadi salah satu indikator ulasan para pengunjung hotel, tapi belum mendapatkan fokus dari pihak hotel itu sendiri.